Halo, selamat datang kembali dalam pembahasan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan semester 2 bab 4 bagian A tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kalau dilihat-lihat, orang-orang di sekitar kita tidak semuanya sama persis ya, baik itu dari ciri-ciri fisik, bahkan dari tutur kata yang mereka ucapkan, termasuk bahasa dalam keseharian mereka. Bahkan kalau mau lebih teliti lagi, logat yang digunakan kadang-kadang berbeda antara satu orang dengan orang lain. Contohnya dalam lingkungan bertetangga, ada yang merupakan penduduk asli, ada juga orang yang baru saja pindah ke dalam lingkungan kampungmu. Kali ini secara langsung coba perhatikan. Sumber gambar saya ambil dari Tirto ID. Ini gambarnya. Nah, di situ terlihat beberapa siswa, pelajar yang menggunakan pakaian adat. Coba diperhatikan dari segi warna kulit. Ada yang cenderung gelap, ada yang cenderung terang atau ke arah putih, atau lebih netral ke arah kuning. Ada juga dari segi bentuk hidung. Ada yang mancung, ada yang bagian lubang hidungnya melebar. Ada yang bagian lubang hidungnya menyempit atau menyerupai bentuk jambu. Ada pula yang matanya sipit. Ada pula yang matanya lebar atau blok. Nah, kemudian ada juga yang bibirnya merah tanpa lipstik pada bagian belakang, yaitu yang siswa atau pelajar laki-laki. Ada yang lebih cerah warna bibirnya, ada juga yang warna bibirnya lebih gelap. Ada juga yang tulang pipinya dominan atau menonjol sehingga karakter wajahnya tampak. Ada juga yang tulang pipinya tenggelam ke dalam lapisan kulit pipi, jadi tidak terlalu menunjukkan karakter tulang pipi yang menonjol. Nah, dari satu gambar ini saja ada beberapa perbedaan jika diperhatikan. Kemudian apa saja ya faktor yang mempengaruhi keberagaman? Yang pertama, dilihat dari letak strategis wilayah Indonesia itu sendiri. Indonesia sebagai negara terkenal dengan negara yang diapit atau kecepit ya. Diapit dua benua besar dan diapit dua samudra yang luas. Kalau benua, di bagian utara ada benua Asia, yang mana merupakan benua paling luas, paling besar di dunia. Dan pada bagian selatan ada benua Australia, yaitu benua yang paling kecil jika dibandingkan dengan 4 benua lainnya. Kemudian ada dua samudra yang besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tentunya dengan arus-arus dan kekayaan perikanan dan maritim masing-masing. Termasuk di dalamnya rute-rute migrasi jenis-jenis ikan tertentu. Nah, beruntung sekali bagi sebagian wilayah yang kedapatan merupakan jalur migrasi bermacam-macam satwa air, mulai dari paus, mulai dari ikan hiu hingga ikan-ikan kecil lainnya. Karena diapit dan memiliki potensi kekayaan alam, maka letak yang strategis ini sering dijadikan sebagai jalur perdagangan sehingga terjadi interaksi
Tidak semua wilayah Indonesia merupakan jalur perdagangan. Ada beberapa wilayah yang menjadi tempat singgah atau tempat bersandar bagi para pedagang luar negeri. Saat itu biasanya pedagang dari negeri Arab dan pedagang dari Eropa. Nah, karena ada interaksi sosial, tentunya memperkaya keanekaragaman pada wilayah singgahan mereka. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi adalah perbedaan kondisi alam. Tentunya berbeda. Orang yang tinggal di pesisir pantai dengan orang yang tinggal di pegunungan atau hamparan luas daratan. Bagaimana mereka beraktivitas? Tentunya orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan amat jarang mengenal perahu untuk melaut jauh di tengah lautan. Kalaupun harus mencari ikan, umumnya mereka hanya menjumpai danau dan sungai. Sehingga bentuk kapal yang digunakan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kuat. Berbeda lagi dengan mereka yang tinggal di pesisir pantai, langsung berhadapan dengan samudra. Belum lagi kalau pasang laut sedang tinggi-tingginya, sehingga beberapa bentuk rumah mereka lebih tinggi bagian bawahnya supaya tidak terendam banjir karena naiknya air laut. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi adalah penerimaan terhadap perubahan. Ada sebagian masyarakat Indonesia yang sangat terbuka dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Bahasa ngetren sekarang adalah open-minded. Ada juga kelompok di Indonesia yang masih mempertahankan tradisi. Jadi masih asli dari tutur kata nenek moyang mereka. Sehingga masih lestari sebagaimana dulu nenek moyangnya menciptakan tradisi itu. Sementara yang terbuka terhadap perubahan beradaptasi dengan perubahan dan seiring waktu juga berubah. Untuk detailnya, perubahan seperti apa dan bentuknya bagaimana, sejauh mana, bisa kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tentu saja salah satu faktor berikutnya adalah Indonesia sebagai negara kepulauan. Negara kepulauan pastinya memiliki banyak pulau yang dipisahkan oleh selat, oleh laut, bahkan oleh samudra. Dan ini mempengaruhi dua faktor selanjutnya, yaitu keadaan transportasi dan keadaan komunikasi. Keadaan transportasi misalnya terhadap kondisi negara kepulauan. Antar pulau kecil yang cukup dekat namun dipisahkan oleh selat, maka untuk berpergiannya bisa menggunakan kapal kecil. Tetapi jika dua pulau ini adalah pulau besar, katakanlah Pulau Sumatera dengan Pulau Sulawesi, tidak mungkin menggunakan transportasi kapal kecil sebagaimana yang digunakan pada kondisi dua pulau kecil yang hanya dipisahkan oleh selat. Sehingga transportasi dari Pulau Sumatera ke Pulau Sulawesi lebih efektif kalau menggunakan pesawat. Sekalipun melalui jalur laut, pasti akan menggunakan kapal besar. Kemudian keadaan komunikasi.
Coba dikaitkan dengan penerimaan perubahan pula ya. Komunikasi masyarakat perkotaan tentu berbeda dengan cara komunikasi masyarakat pedesaan, apalagi masyarakat yang masih tinggal di pedalaman dan berpegang teguh dengan nilai-nilai nenek moyang mereka. Masyarakat kota umumnya sekarang menggunakan bahasa campuran antara bahasa asing, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Korea, ataupun Jepang dicampurkan dalam komunikasi keseharian mereka. Karena mereka kerap kali bersinggungan dengan dunia luar. Dan mungkin faktor pergaulan juga supaya diterima oleh kelompok tertentu. Nah, beda juga dengan gaya komunikasi orang-orang di pedesaan atau pedalaman yang sebagian besar masih menggunakan bahasa daerahnya. Bisa juga keadaan komunikasi ini berkaitan dengan kebudayaan atau kondisi alam. Orang yang tinggal di hutan atau tinggal di pegunungan, berkomunikasinya biasanya dekat. Artinya kalau berbicara ya mudah untuk berdekatan karena mereka tidak dipisahkan oleh laut. Berbeda dengan orang yang dipisahkan oleh lautan atau bahkan tinggalnya di pantai. Jadi mereka harus meninggikan suara atau berteriak. Dan suaranya juga keras-keras karena angin di tepi laut juga berbeda dengan angin yang ada di daerah pegunungan atau hamparan padang. Dan hanya itu saja pembahasan hari ini dan pembahasan yang akan datang. Sengaja saya potong di sini karena meliputi banyak hal, setidaknya ada 4. Yaitu tentang keanekaragaman suku. Apa saja sih suku yang ada di Indonesia? Dan tentang agama yang ada di Indonesia. Memang agama yang secara resmi disahkan oleh undang-undang ada 5. Tetapi apakah memang serta-merta di negara ini hanya ada 5 agama? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Kemudian ras apa saja yang ada di Indonesia? Yang terakhir, seperti apa pembentukan golongan di Indonesia dan bagaimana hubungan antar golongan itu bisa tercipta? Lebih dalam pastinya tidak di pertemuan kali ini. Setidaknya yang kau dengar dari saya melalui video ini adalah apa yang mendasari keempat perbedaan ini. Jadi hari ini kalian mengenal faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi perbedaan. Faktornya dulu. Nah, kemudian di pembahasan yang berikutnya adalah lebih dalam lagi dan lebih banyak lagi. Saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Dengan begitu, sampai jumpa dan terima kasih. Selamat belajar.